Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah bergabung di kelas asinkronus kali ini. Saya akan melanjutkan apa yang telah kita bahas minggu lalu, ya, tentang dasar-dasar manajemen K3. Nah, jadi setelah kita berbicara tentang bagaimana prosedur dari K3, maka kita akan masuk ke bagian Job Safety Analysis atau yang kita singkat menjadi JSA. Nah, jadi JSA sendiri itu merupakan suatu cara yang cukup efektif ya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, di mana JSA ini dibuat eh, jika ya identifikasi bahaya atau penilaian resikonya itu tinggi ya, di mana kombinasi keduanya itu nantinya menghasilkan nilai yang ekstrim. Jadi JSA ini dibuat biasanya untuk kasus-kasus yang ekstrim. Nah, dasar pemikiran untuk pembuatan CSA itu adalah bahwa setiap kecelakaan itu pasti memiliki penyebabnya, ya. Dan setiap pekerjaan itu ternyata harus dapat diuraikan menjadi urutan tahap yang sederhana. Nah, setiap tahap yang sudah dibuat itu diidentifikasi bahayanya, ya. Kemudian nanti bahayanya ini dicari pengendaliannya, ya, supaya tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi dasar-dasar pembuatan CSA seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, siapa saja sih yang bertanggung jawab membuat JSA ini? Ya, jadi yang pertama itu adalah petugas yang menguasai dan memiliki kepentingan langsung dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas anak buahnya. Ya, jadi adalah orang departemen itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, petugas yang memiliki kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya. Berarti ini juga sama, ya, bahwa ini juga orang departemennya sendiri. Ya. Kemudian petugas yang memiliki catatan paling lengkap tentang kecelakaan atau near miss. Nah, ini berarti orang HSE umumnya, teman-teman. Ya. Dan yang keempat adalah petugas yang paling menguasai prosedur dan peraturan kerja. Ya, ini adalah orang HSE atau operator. Ya. Jadi mereka yang paling mengerti prosedur dari setiap kerja itu seperti apa, sehingga mereka juga yang paling tahu bahaya apa yang sekiranya mungkin terjadi dalam setiap tugas. Ya, jadi sebenarnya yang bertanggung jawab buat DSA ini kalau dilihat dari departemennya itu adalah departemennya masing-masing plus orang HSE. Ya, nah langkah-langkah pembuatan JSA ini mirip seperti yang apa saya jelaskan kemarin. Jadi kita cek jenis pekerjaannya itu apa, kemudian kita buat uraian pekerjaannya step by step. Kemudian setiap step by step itu dikenali bahaya apa yang mungkin terjadi. Kemudian setelah itu bagaimana kita mengendalikan itu, ya, mengontrol tersebut. Nah, jadi ini ya adalah contoh JSA ya. Jadi JSA ini sebenarnya mirip dengan risk assessment ya. Akan tetapi kalau risk assessment itu kan mereka masih secara total, teman-teman ya. Jadi kalau misal risk assessment itu dari satu proses itu semua step itu dia akan mengecek tingkat resikonya. Terus kemudian semuanya akan dikendalikan. Nah, tapi kalau untuk JSA ini, dari risk assessment, misalnya ada 10 risk assessment gitu ya. Nah, dipilih beberapa yang memiliki akibat paling ekstrim. Nah, jadi hal-hal yang menyebabkan akibat paling ekstrim ini, itulah yang dibuatkan JSA-nya. Ya, oke. Nah, jadi seperti ini contohnya nih. Ya. Oh, ternyata kalau dari proses, misal nih di departemen maintenance gitu ya, kan pastinya kerjaan rutinnya banyak teman-teman ya. Nah itu semua dicek ya atau dianalisis resikonya semua. Kan tetapi setelah dilihat, oh yang ternyata dari semua proses atau dari semua jenis kerja yang dilakukan oleh maintenance ya, misal ada 20, ternyata hanya ada 5 saja yang memiliki eh, resiko paling ekstrim, resiko paling tinggi. Nah, ini diambil salah satu contohnya adalah welding elektrik atau las listrik. Nah, kayak gitu. Itu ternyata bahaya banget ya, maka ini dibuatkan CSA-nya seperti itu. Nah, di mana untuk kita las listrik ini kan step-stepnya banyak ya, teman-teman ya. Ada persiapan dan mobilisasi welding machine,
Karena kan welding machine itu kan bisa dibawa kemana-mana, teman-teman. Ya. Nah, jadi kan mobilisasinya sendiri ini punya bahaya sendiri. Kayak gitu ya. Terus kemudian, karena ini las listrik, pasti dia butuh yang namanya penarikan kabel. Nah, teman-teman bisa bayangkan, kalau kabel dari pusat menuju ke satu titik aja, itu masih oke, teman-teman. Aman, relatifly aman. Tapi kalau teman-teman tahu ya, kalau kita nyabang dari sini di cabang, nanti yang dari cabang ini dicabang lagi, dicabang lagi. Teman-teman bisa bayangkan, itu akan sangat mudah terjadi konslet dan kebakaran. Ya, nah, dan itu juga nantinya kalau misalnya secara fisik ya kabel lasnya bisa menyebabkan terjerat dan tersandung karena kita memperpanjang dari mungkin colokan listrik di ujung gedung situ gitu ya. Kalian ngelasnya di lapangan yang tidak ada eh, source untuk kelistrikan gitu. Berarti kan harus narik ya. Nah, itu kan juga berbahaya kalau tersandung orang, terjerat ya kan. Terus kemudian kalau misal dia ada yang kabelnya yang lepas terus kemudian nanti orang itu kena, nah itu kan juga bahaya teman-teman. Ya, jadi sama sama JSA ini satu persatu ya. Nah, ini pelaksanaan welding cleaning. Jadi satu persatu oleh JSA ini dicek langkah kerja dari setiap jenis pekerjaan. Nah, setelah dicek setiap langkah kerjanya, ya, nah maka masuk nih ke alat-alat apa aja sih di setiap langkah kerja ini yang dilibatkan. Nah, ini jadi kayak ini persiapan mobilisasi welding machine. Berarti welding machine-nya dan work permit-nya. Jadi kalau dari analisa resiko diputuskan bahwa oh resikonya welding sekian gitu ya teman-teman. Terus kemudian dari situ maka perlu work permit sebelum bekerja. Nah, terus kemudian itu kan welding secara umum tuh kalau untuk analisa resiko. Nah, tapi kalau untuk JSA ini maka di dalam welding ini sub-sub prosedurnya apa saja itu yang dijelaskan sama dia. Ya, jadi oh mesin dan alat gitu ya yang dipakai untuk langkah ini itu apa saja. Kemudian apa saja sih potensi kecelakaan dari langkah ini. Jadi ini lebih detail daripada risk assessment yang kemarin. Ya, kemudian setelah itu ya dicek ya. Kira-kira setelah tahu potensinya, diceklah kira-kira pengendalian apa yang cocok yang dapat direkomendasikan. Nah, itu ditulis. Gitu. Jadi CSA ini lebih mendetail dibandingkan dengan resiko sorry, risk analysis ya atau analisa risiko. Begitu. Nah, ini contoh JSA 2, kalau yang ini cleaning dust di atap bangunan. Jadi ini biasanya kayak cleaning service ya, tapi yang posisinya yang outdoor. Ya, teman-teman ya, kalau teman-teman bisa bayangin kalau di gedung-gedung yang tinggi kadang-kadang ada cleaning service yang bergelantungan di luar jendela gitu ya, teman-teman. Ya. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa mereka itu sebenarnya juga sangat berbahaya gitu ya, perlu K3, perlu JSA. Ya, oke. Nah, jadi kesimpulannya apa dari sistem manajemen K3 ini bahwa kita itu perlu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang ada di area kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja ya dan atau menyebabkan kesehatan kerja kita menurun gitu ya. Terus kemudian evaluasi kita juga perlu mengevaluasi setiap tingkat resiko bahaya untuk membantu menentukan tipe jenis pengendalian yang kita gunakan. Jadi kalau risk assessment itu biasanya mereka akan secara umum, oh kamu ngerjain A, welding, oh kamu bersihin dust di atap, oh kamu apain. Nah itu sama dia langsung di risk analysis secara umum. Tapi kalau di JSA ini, itu dari setiap topik umum ini di apa ya, di extend lagi ke sub-sub langkahnya, ke langkah-langkah detailnya, kemudian dicek satu-satu potensi bahaya dari langkah-langkah detail itu yang mana nanti satu persatu juga akan diberikan pengendaliannya. Ya, nah dan yang terakhir adalah setelah kita mengevaluasi, tentu saja kita perlu mengendalikannya. Nah, kita perlu pilih penyelesaian yang sesuai supaya kita bisa mengendalikan potensi bahaya ini dan melindungi karyawan kita. Oke, jadi untuk sistem manajemen K3 ya sampai di sini. Akan tetapi saya masih punya satu PowerPoint lagi, teman-teman. Saya coba sini. Oh, sorry. Bentar ya, saya stop share dulu. Saya akan buka lagi satu. Nah, ini ya.
Oke. Nah, saya akan share screen. Oke. Nah, oke. Jadi, jadi setelah kita punya job safety analysis gitu ya, terus kemudian loh, orang ini mau welding gitu ya. Orang ini mau ngelas gitu. Nah, maka sebenarnya salah satu hal atau dokumen yang penting juga ya itu adalah working permit ya atau izin kerja, permit to work ya. Jadi ini juga sangat penting teman-teman. Jadi biasanya kalau suatu perusahaan ingin membuat working permit atau permit to work ini, nah itu mereka biasanya akan dikasih kayak briefing singkat tentang safety. Kayak gitu. Sehingga para operator yang bekerja di area tersebut paham akan bahaya, potensi bahaya yang mungkin terjadi sehingga mereka bisa bersiap-siap kayak gitu. Ya, sehingga mereka bisa prevent untuk hal itu terjadi. Ya, dan biasanya dengan kita mendaftarkan working permit, jadi misal kalau kita mau kerjain welding, itu biasanya kita harus minta working permit dulu ke perusahaan. Nah, nanti oleh perusahaan akan di briefing dan diberikan alat-alat yang APD-nya gitu ya. Terus kemudian baru kita boleh kerja. Ya, kalau misal nggak pakai itu boleh atau nggak ya boleh aja, tapi kan resiko ditanggung penumpang. Kayak gitu. Nah, dan itu biasanya juga tidak diizinkan ya untuk terjadi karena peminjaman alat semuanya biasanya menggunakan working permit tersebut. Ya, nah, oke, sorry. Nah, jadi apa sih definisi dari permit to work ini ya? Jadi izin kerja itu adalah izin tertulis ya, secara formal yang merupakan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pekerja. Ya, nah, dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dikategorikan resiko atau bahaya tinggi atau bahaya ekstrim. Ya, jadi biasanya memang hal-hal yang berbahaya itu kita harus daftar dulu. Jadi ini memang benar-benar izin tertulis yang menyatakan bahwa oh ya Anda boleh melakukan ini, gitu ya. Anda boleh melakukan itu, ya. Nah, pekerjaan yang beresiko tinggi, ya, itu adalah pekerjaan di ketinggian. Ya, jadi ini beberapa contoh dari bahaya ekstrim itu apa sih gitu ya, bekerja di ketinggian, ya. Bekerja di ruang tertutup. Ya, ini saya sudah kasih contoh pada saat kita ngobrol tentang pembersihan tangki gitu ya. Terus kemudian bekerja dengan sumber listrik bertegangan tinggi, ya, bekerja di lokasi bahan yang mudah terbakar, bekerja dengan sumber panas, pekerjaan penggalian, pekerjaan dengan pipa gas, bekerja di daerah yang mudah meledak. Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi yang biasanya kita membutuhkan working permit untuk bisa bekerja di sana. Ya, sementara itu departemen yang memiliki pekerjaan ini harus memiliki yang namanya JSA, ya, supaya JSA ini bisa dibagikan kepada para pekerjanya yang akan melakukan hal-hal tersebut. Nah, tujuannya itu adalah tentu saja untuk memberi perlindungan bagi pekerja, ya, supaya dia tidak terluka, dia nggak cedera, kemudian juga tidak merusak properti, ya, karena bahaya dari pekerjaan itu yang cukup ekstrim. Ya, jadi contohnya nih teman-teman ya. Ini ada scaffolding nih ya, tinggi banget nih scaffoldingnya. Terus kemudian bapak ini naik, tapi nggak pakai safety gear sama sekali. Ya, nah ini kalau jatuh kan bisa menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dengan kita apply untuk permit to work ya atau working permit, itu kita nanti biasanya akan diberikan briefing oleh pihak eh, yang bertanggung jawab, umumnya HSE. Itu kita akan diberi briefing bahwa ini loh bahayanya. Kemudian karena itu kamu harus begini. Nah, misalnya kita akan dikasih fasilitas untuk APD dan lain sebagainya pada saat kita melakukannya. Ya, atau kalau nggak gitu biasanya kita sudah dibekali oleh departemen kita sendiri. Jadi itu akan lebih aman Bapak Ibu pada saat, eh, sorry, teman-teman, pada saat kita bekerja gitu ya. Nah, ya ini contohnya ya, ini bekerja di ketinggian ya dengan ini ya baja ya ini ya, rangka baja ya. Ini kan juga tajam-tajam semua ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya perlu perlindungan ya. Terus ini juga kalau bangun atap ya, ini mereka semua duduk di atas rangka. Bisa dibayangkan kalau tiba-tiba guling gitu ya, duduknya nggak stabil dia guling,
ya tergantung di bawahnya apa gitu ya teman-teman, dan tergantung seberapa tinggi ini atap ini gitu ya. Ya ini ya, dia tidak memakai safety gear sama sekali ya teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Ini kayaknya dia membawa las ke atas ini kalau melihat dari apa namanya posisinya. Kemudian saya lihat ada kabel di sini, itu kayaknya dia ngelas di atas ya. Nah ini juga perlu pengamanan gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada video ya, kan tetapi mungkin tidak saya tampilkan, teman-teman bisa lihat sendiri ya, mungkin bisa mencari, tulis saja video fall protection di industri gitu ya, in industry gitu ya, bisa cari di YouTube ya, karena ini videonya lama banget sehingga tidak saya tampilkan ya. Nah ini yang biasanya digaungkan ya di industri ya, jadi biasanya poster-poster seperti ini tuh berserakan ya di setiap eh, ruang gitu ya. Ya bekerjalah dengan semangat tapi tetap harus pulang dengan selamat kayak gitu ya. Nah, tentukan izin kerja ya. Jadi izin kerja ini diperlukan ya jika suatu pekerjaan yang karena pertimbangan situasi atau kondisinya memerlukan pengendalian khusus. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa izin kerja ini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengandung risiko tinggi ya. Nah, ini sudah disebutkan di yang kedua. Nah, pengawas pekerjaannya atau supervisornya itu adalah petugas yang ditunjuk oleh HOD ya untuk memeriksa kondisi K3 yang dipersyaratkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan izin kerja. HOD ini adalah head of department, teman-teman. Jadi kepala departemen atau kepala divisinya. Jadi biasanya pada saat operator mau melakukan itu, ya kan apply working permit, teman-teman. Setelah apply working permit, kita biasanya dikasih APD, kita dikasih prosedur yang baik, kita di brief, terus kemudian nanti kita akan diawasin, jadi operatornya akan diawasin oleh supervisornya, kayak gitu. Nah, pelaksanaan pekerjaan bisa jadi karyawan internal atau kontraktor luar yang ditunjuk, ya. Nah, untuk mengajukan izin kerja, nah ini ada koordinasi antara HSE, kemudian departemen terkait, nah, supervisor sebagai pengawas dan pekerjanya sendiri, ya. Nah, HSE ini atau Health Safety and Environment Department ini merupakan pengendali dokumennya. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa kita apply ke perusahaan, biasanya itu akan masuk ke HSE. Sama mereka akan dianalisa dulu, oh bahayanya kalau dia kerja di sini apa saja. Terus kemudian mereka akan menemui kita ya sebagai pekerja. Jadi pekerjanya akan ditemui, supervisornya ditemui, biasanya HOD-nya juga ditemui. Cuma kalau misal pekerjaannya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu signifikan, biasanya tidak sampai ke HOD ya. Biasanya langsung ke pekerjanya dan pengawasnya. Nah, mereka akan di briefing gitu ya oleh HSE, kemudian disarankan untuk memakai APD apa saja, kemudian yang bisa menyiapkan APD bisa HSE, bisa departemen itu sendiri. Biasanya tiap perusahaan akan berbeda. Ya, setelah itu baru mereka boleh kerja. Ya. Nah, ini biasanya mereka tiga, tiga ini ya teman-teman, ini administratif banget nih. Jadi kalau apa working permit itu biasanya lapis tiga. Teman ada tiga tembusan soalnya ya. Yang pertama adalah warna putih yang dibawa oleh pekerja di lapangan. Kemudian warna merah itu yang disimpan sama departemen terkait yang mengajukan izin kerja. Yang biru ya ini disimpan di HSI. Ini warnanya kuning ya teman-teman, karena kalau dibuat biru langsung nggak kelihatan ini karena backgroundnya biru. Ya. Nah ini adalah prosedur pengajuan izin kerja ya. Jadi mulai kita order kerja, jadi ada order kerja gitu ya dari pimpinan gitu ya. Ayo kita bikin ini. Nah otomatis kan kita, oh ya berarti kita harus welding. Nah karena kita harus welding, kita harus apply nih surat izin ya. Nah, terus setelah itu oleh HSE akan dicek amankah lokasi kerja. Jika tidak, maka pimpinan kerja, pimpinan area dan pelaksana K3 akan melaporkan itu ke departemen yang terkait. Tapi jika aman, maka surat izin itu diterbitkan. Ya, kemudian pelaksanaan pekerjaan, kemudian ada inspeksi oleh pelaksana K3 ya selama pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Kemudian setelah pekerjaan selesai, surat izin kerjanya ini bisa ditutup dan diselesaikan. Ya. Nah, yang tadi saya sempat ceritakan ya bahwa bahaya ekstrim itu macam-macam teman-teman jenisnya. Ada yang bekerja dengan panas, ada yang bekerja dengan tegangan tinggi, ada yang bekerja di ketinggian, penggalian, area mudah terbakar, area pipa gas, confined space atau tempat yang tertutup dan bekerja dengan air. Ya, nah bekerja dengan panas ini salah satunya welding teman-teman atau cutting, misal motongin metal, motongin kaca. Nah itu kan pekerjaan yang rawan kebakaran, rawan meledak, ya, karena dia welding ya tadi ya selalu ada cipratan api, cutting pun sama, ya kayak kita gerinda itu juga sama, ya, karena itu dia cukup bahaya ya. Ini dua contoh pertama, ya. Kemudian ya kadang-kadang kita juga bekerja dengan bahan yang mudah terbakar, ya. Let's say ya bahan-bahan B3, limbah B3 yang memiliki flash point di bawah 38 derajat Celcius. Ya, misal kita bekerja dengan solvent-solvent seperti ether gitu ya. Wah, itu kan mudah sekali terbakar, teman-teman. Ya, jadi kita juga perlu hati-hati ya. Nah, biasanya pada saat kita melakukan welding atau cutting atau pada saat kita bekerja di tempat yang mudah terbakar gitu ya. Nah, biasanya kita punya yang namanya fire watcher. Ini ada T-nya ya, teman-teman, fire watcher. Jadi pengawas api ya. Nah, jadi ini pengawas, ini api gitu ya. Ini yang melihat, ini api gitu ya. Nah, kenapa disebut fire watcher? Ya, karena mereka yang akan mengecek apakah eh, kondisi kerja ya saat pengelasan atau saat pemotongan itu aman atau tidak, menimbulkan percik api atau tidak. Ya, atau percik api itu nantinya akan membakar atau tidak. Ya. Nah, karena itu kenapa fire watcher ini walaupun pekerjaan selesai ya teman-teman ya. Jadi pekerjaan kalau selesai pun mereka harus stay di sana 30 menit setelah pekerjaan selesai. Kenapa? Ya, teman-teman bisa ini ya mungkin pernah dengar beberapa kasus kalau baca koran lah atau baca eh, apa news outlet secara online ya, atau mungkin lihat video kadang-kadang orang kalau merokok kelihatannya sudah mati ya. Kemudian kita buang gitu aja ya. Kadang-kadang itu bisa terbakar loh. Ya karena apinya belum benar-benar padam. Masih ada tapi sedikit. Orang-orang kadang-kadang sudah meremehkan hal itu, tapi sebenarnya kalau ada bahan yang udah terbakar di dekatnya atau ada percikan api di dekatnya, ya itu udah pasti kebakar lagi. Gitu. Nah, karena itu biasanya fire watcher ya, atau pengawas kebakaran ini, nah itu biasanya dia harus ada di sana di lokasi itu sampai pekerjaan itu selesai plus 30 menit untuk memastikan tidak ada apa ya bibit-bibit api yang tersisa. Ya supaya nantinya kalau ditinggal kemudian ternyata ada sedikit error gitu ya itu tidak menyebabkan kebakaran. Nah, kemudian ya yang kedua, izin bekerja di daerah ketinggian ya. Oke. Nah, biasanya kalau pekerjaan di daerah ketinggian ini biasanya bukan pekerjaan rutin, teman-teman. Ya, kecuali kalau untuk yang CS itu. Cuma kalau di dalam proses produksi itu biasanya bersifat project ya. Kalau yang di atas 1,8 meter, kecuali kalau teman-teman kerjanya kayak gini ya, diproduksi di lantai 7 gitu ya. Nah, itu mungkin di atas 1,8 meter. Tapi kan teman-teman selalu pasti ada relnya itu semua. Ya kan, pekerjaan rutinnya kan masih ada rel. Jadi kalau kita misal punya pabrik gitu ya, 8 lantai gitu ya. Nah, pada saat pekerja-pekerja rutin seperti operator produksi itu ada di sana, itu mereka akan aman. Kecuali mereka memang nyari yang tidak aman gitu ya. Mereka akan aman. Kenapa? Karena bangunannya kan pasti bertembok. Selain bertembok kan selalu ada relnya, kalaupun outdoor. Ya kan, jadi pasti aman. Nah, yang dimaksud di sini, izin bekerja pada daerah ketinggian, ini adalah jika kita lagi bangun. Ya, ini misal orang konstruksi sedang membangun pabrik atas. Itu kan masih H-beam semua, teman-teman. Masih nggak ada temboknya. Masih nggak ada relnya. Ya kan? Nah, karena itu kenapa biasanya izin bekerja pada daerah ketinggian ini dikeluarkan untuk orang-orang konstruksi. Ya, ya, jadi ada yang perbaikan bangunan,
Ada juga yang instalasi listrik, ya. Oke. Nah, karena itu biasanya ini ada safety body harness, ya, yang biasanya kayak ada gininya, terus kemudian ada apa ininya di bawah, kemudian ada talinya ke atas. Nah, itu untuk dikaitkan. Nah, jadi safety body harness ini adalah suatu kewajiban ya jika bekerja di daerah ketinggian, khususnya yang tidak memiliki pengaman, teman-teman. Ya, contoh yang kayak tadi yang tadi saya tunjukkan di foto-foto sebelumnya. Ya, kemudian bekerja di ruang tertutup, teman-teman. Ya, jadi area tertutup itu adalah area kerja yang memiliki sirkulasi oksigen yang rendah atau pekerjaan di kedalaman 1,5 meter ke bawah atau lebih. Jadi kalau misal teman-teman menggali gitu ya, itu sebenarnya kalau misal teman-teman menggalinya itu lebih dari 1,5 meter, bahkan mungkin kayak bikin apa, lubang sampai 3-4 meter, nah itu kan confined space itu sebenarnya teman-teman. Ya karena lubang udaranya cuma ke atas, kecil biasanya, tapi dia dalam. Ya kan? Nah itu kan kurangnya kadar oksigen tuh mungkin banget terjadi, ya. Nah, sehingga biasanya petugas yang bertugas di confined space itu biasanya diawasi juga, teman-teman. Ya, diawasi juga supaya tidak ada orang yang kalau misal nih di confined space terus ternyata kemudian dia mengalami ya mungkin tiba-tiba sakit gitu ya, atau tiba-tiba mengalami kecelakaan kerja gitu ya, pingsan atau apa karena mungkin nggak tahan dengan itu ya bau-bauan atau nggak tahan dengan solvent dan lain sebagainya, terus dia pingsan. Nah, kalau misal nggak diawasi, siapa yang tahu gitu loh. Kalau ternyata ada orang yang masih di dalam. Nah, karena itu biasanya pengawas ini dia akan mengawasi hingga kerjaan itu selesai plus 30 menit untuk melakukan pengecekan apakah semua operator, apakah semua kerjaan telah selesai, apakah semua operator sudah keluar dari space tersebut. Nah, ya ini adalah jenis gas yang biasanya dicek di area confined space. Ya. Jadi ini yang kemarin saya sempat cerita bahwa biasanya kalau di industri itu ada alat gitu ya, dimasukkan dulu alatnya, dicek dulu 5 menit mungkin gitu ya, terus dilihat, oh masih tinggi, masih di atas ini semua gitu ya. Nah, maka kita nggak boleh masuk Mas Ian. Berarti itu harus di blow terus ya sampai parameternya memenuhi standar ini. Jadi oksigen ya H2S, CO2, LEL ya. Nah, confined space sendiri itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Nah, di mana kelas pertama ya, ini adalah sebuah ruang terbatas di mana tidak ada ya atau mungkin tidak ada gas uap debu atau fume berbahaya ya. Terus setelah itu kandungan oksigennya kurang dari 19,5 atau lebih dari 23,5 menurut volumenya ya. Loh, kenapa kalau lebih kok juga bahaya? Ya, karena kelebihan oksigen itu berarti prone to explosion, prone to fire, teman-teman. Ya, jadi mudah sekali terbakar, mudah sekali meledak kalau ada oksigen. Ya kan? Karena itu juga kalau kalau oksigen kurang nggak bagus, oksigen lebih itu juga nggak bagus, teman-teman. Ya, apalagi kalau kita ngelas di situ ya, terus oksigennya tekanannya tinggi, persentasenya tinggi, oh itu terbakar pasti semua. Ya, karena yang menyebabkan api itu adalah adanya oksigen. Ya, kemudian kelas 2 ya. Nah, jadi kalau kelas 2 ini ya itu sama seperti kelas 1 ya, tapi sudah dibersihkan, sudah di purging ya. Jadi beberapa apa namanya? Beberapa apa? Jadi let's say ya kalau tangki gitu ya masih mengandung gas, fume, debu dan lain sebagainya itu kelas 1. Tapi kalau misal dia kelas 1 ini udah di blow, jadi udah di purging sama udara luar gitu ya, sehingga seluruh bahan-bahan berbahaya yang ada di dalam tangki ini itu berkurang, nah itu dia masuk kelas 2 ya. Nah, kemudian ada lagi yang kelas 3 ya. Kalau yang kelas 3 itu berarti tangkinya tangki kelas 1, tapi pada waktu kita mau purging nggak bisa ya, nggak bisa ya.
Nah, itu kelas 3. Ya, sehingga ini pasti akan lebih berbahaya gitu, ya. Nah, ciri confined space ya itu adalah tidak adanya sirkulasi udara secara alami. Jadi udara itu tidak bebas keluar masuk ruangan, akhirnya gas berbahaya itu terperangkap di dalam. Nah, oksigen kurang atau terkadang kadang-kadang oksigen lebih. Ya, nah ini tadi saya bilang ya bahwa kelebihan oksigen ini juga nggak bagus karena bisa menyebabkan bakar. Ya, ya. Jadi ini adalah bahaya yang mungkin terjadi di dalam confined space. Ya. Nah, terus kemudian ya izin bekerja penggalian. Ya, penggalian ini bisa jadi confined space. Ya, tergantung kalau penggaliannya itu mungkin untuk yang kayak yang tadi saya bilang ya, kecil diameternya tapi dalam. Nah, itu bisa jadi confined space, masuk ke confined space. Ya, bahaya confined space. Tapi kalau misal kita ada pipa air ya atau pipa gas atau instalasi listrik. Nah, maka penggaliannya juga bisa membahayakan ya. Karena kalau pipa gas, misalnya kita penggalian gitu ya, perusahaan penggalian ada pipa gas. Terus kemudian kita salah nih. Ya, ternyata pipa gasnya itu bocor nih karena pekerjaan kita. Maka itu akan membahayakan diri kita juga. Bisa jadi ledakan, bisa jadi kebakaran. Bisa kita, ya mungkin nggak ada kebakaran, nggak ada ledakan, tapi karena itu beracun, kita langsung, ya, pass away gitu ya. Nah, atau kadang-kadang instalasi listrik. Ya, biasanya ditanam di dalam tanah itu instalasi listrik tegangan yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misal menggali, itu yang melakukan pekerjaan penggalian, ada instalasi listrik itu juga berbahaya buat kita loh, ya, karena kan bisa tersetrum ya, bisa electrocuted ya. Nah, jadi makanya pekerjaan penggalian pun itu perlu izin, ya. Nah, ini adalah eh, istilah yang banyak dipakai di K3, teman-teman. Stop, stop, ya. Stop itu berarti berhenti, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di mana namanya K3 ini merupakan abreviasi dari kata-kata S-nya stop, benar, berhentilah. Ya, berhentilah pada awal tiap pekerjaan. Jadi bukan berarti kamu tidak kerja, bukan. Cuma kamu berhenti dulu, ya. Setelah kamu berhenti, kamu lihat, ya, kamu lihat itu apa yang mau kamu kerjakan. Jadi kamu berhenti itu bukan untuk, oh, disuruh stop saya nggak boleh kerja, bukan itu maksudnya. Ya, stop di sini adalah sebelum kita bekerja, itu kita diam dulu dan melihat apa yang akan kita kerjakan. Nah, setelah itu kita kita pikirkan apa sih yang mungkin terjadi, bahaya apa sih yang mungkin aku hadapin, dan langkah pencegahan apa yang perlu aku ambil. Nah, setelah itu kita observe, ya, O-nya di observe. Setelah kita berpikir, kita observe, ya. Kita lihat peraturan-peraturan safety yang ada, kita lihat peraturan-peraturan kesehatan yang ada, sehingga pada saat kita bekerja, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, pengendalian apa yang harus kita lakukan. Ya, dan P, maka kita proses atau kita lanjutkan dengan hati-hati, ya, sesuai dengan peraturan yang telah ada, kayak gitu, ya. Jadi itu saja ya dari saya. Ya, jadi ini ya satu pesan ya bahwa ketika Anda bertaruh dengan safety, maka yang menjadi taruhannya itu adalah nyawa Anda. Ya, jadi benar-benar K3 ini sangat-sangat penting, teman-teman, ya. Tidak hanya di industri, tapi juga di kampus. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi hari Senin ya untuk presentasi dari pengelolaan air limbah. Terima kasih dan selamat sore.